Halo, Assalamualaikum siswa semuanya. Baiklah, Ibu akan jelaskan mengenai persamaan dan perbedaan nilai mutlak linear satu variabel. Adapun nilai mutlak X bilangan real dinotasikan dengan nilai mutlak itu dinotasikan dengan tanda kurung lurus seperti ini ya. Ini dibaca nilai mutlak X. Didefinisikan nilai mutlak X itu sama dengan X jika X besar sama 0, dan nilai mutlak X sama dengan min X jika X kecil dari 0. Berarti dia ada dua kondisi ya. Dia akan bernilai X jika X besar sama 0 dan akan bernilai min X jika X kecil dari 0. Nah, ini nilai mutlak 3. 3 ini kan besar dari 0 nih, besar sama 0 nih. Nah, berarti dia akan sama dengan mutlak X sama dengan X kan? Berarti mutlak 3 akan sama dengan 3. Kalau nilai mutlak min 4. Min 4 berarti min. Kalau untuk negatif kecil dari 0, X kecil dari 0, berarti nilai mutlak X sama dengan min X ya. Berarti ini min. X-nya kan min 4 nih. Berarti min 4 sama dengan 4. Nilai mutlak min 1/5 itu sama dengan min, karena dia bernilai negatif. Berarti ini min 1/5. Berarti sama dengan 1/5. Apa kesimpulan kita dari sini? Apa kesimpulan kita? Nilai mutlak 3. Nilai mutlak min 4 itu 4. Nilai mutlak min 1/5 itu 1/5. Jadi nilai mutlak kalau dia negatif positif, kalau bilangan itu positif berarti dia merupakan bilangan itu sendiri. Tapi kalau nilainya itu negatif, nilainya tetap positif. Jadi nilai mutlak itu selalu dia bernilai positif. Nah, kita lanjut bagaimana pula untuk persamaan nilai mutlak 2x. Jadi kalau 2x ya, nilai mutlak 2x itu adalah 2x jika 2x-nya besar sama 0 ya, positif. Dia akan bernilai min 2x jika 2x-nya kecil dari 0. Atau dengan kata lain ya, dari sini berarti 2x jika x-nya besar sama 0. 2x besar sama 0 ini kan bisa kita sederhanakan ini ya. Sama ini berarti kan ini 2x besar sama 0 dibagi 2 di kiri, dibagi 2 di kanan. Seperti itu. Jadi nilai mutlak 2x akan sama dengan 2x jika x-nya besar sama 0 ya. Dan nilai mutlak 2x akan sama dengan min 2x jika x-nya kecil dari 0. Bisa berlaku seperti ini saja. Kemudian untuk nilai mutlak 3x tambah 1. Nilai mutlak 3x tambah 1. Dia akan bernilai 3x jika 3x tambah 1 besar sama 0. Dan dia akan bernilai min 3x tambah 1 jika 3x tambah 1 kecil dari 0. Ini dia. Ini berarti 3x tambah 1 jika, ini akan ini ketidaksamaannya. Ini menjadi x besar sama min 1/3. Jadi ini 3x tambah 1 besar sama 0 berarti 3x besar sama min 1. Bagi 3 kiri kanan ya. Bagi bilangan positif berarti tanda kesamaannya tetap min 1/3. Jadi 3x tambah 1 jika x besar sama min 1/3. Dan ini akan nilai mutlak 3x tambah 1 sama dengan min 3x tambah 1. Berarti ini kalau dibuka kurungnya menjadi min 3x dikurang 1 jika x-nya kecil dari min 1/3. Begitu juga untuk x kurang 10. Nilai mutlaknya x kurang 10 akan sama dengan x kurang 10 jika x kurang 10 besar sama 0 ya. Atau min x kurang 10 jika x kurang 10 kecil dari 0. Atau ini akan jadi x kurang 10 jika x besar sama 10 ya. Ini kenapa jadi seperti ini? Dari sini datangnya x kurang 10 besar sama 0. Berarti ibu tambah 10 kiri kanan ya.
tambah 10 di kiri tinggal X, tambah 10 di kanan, 0 tambah 10 berarti 10. Ini jadinya berarti X kurang 10 jika X besar sama 10. Dan ini buka kurung, jadi min X min jadi tambah ya, min X tambah 10 jika X kecil dari 10. Nah, jadi pada kesimpulannya nilai mutlak AX tambah B bisa dinotasikan dengan, ini dibaca adalah nilai mutlak AX tambah B. Jadi membacanya nilai mutlak AX tambah B. Didefinisikan nilai mutlak X tambah B itu sama dengan AX tambah B jika X besar sama min B per A. Ya. Dan nilai mutlak AX tambah B akan sama dengan min AX tambah B jika X-nya kecil dari min B per A. Coba kita lihat ya. Kalau AX tambah B besar sama 0, berarti sama-sama kita kurang. Kita kurang B kiri, tinggal AX, kita kurang B di kanan, tinggal min B. Kita bagi A di kiri, tinggal X, kita bagi A di kanan, jadi min B per A. Dari sini datang ya. Ya. Untuk kecil sama, ini AX tambah B kecil dari 0. Sama-sama kurang B di kiri, tinggal AX, kurang B di kanan, min B. Bagi A di kiri, tinggal X, bagi A di kanan, tinggal min B per A. Jadi ini akan AX, nilai mutlak X tambah B akan sama dengan X tambah B untuk X besar sama min B per A, dan dia akan bernilai min AX tambah B untuk X kecil dari min B per A. Baiklah siswa semuanya, kita lihat sifat-sifat nilai mutlak. Jadi pada operasi persamaan bilangan mutlak terdapat sifat-sifatnya, ya, yang akan dapat membantu kita dalam menyelesaikan bilangan nilai mutlak. Berikut ini sifat-sifat nilai mutlak ya, yang pada umumnya ada pada persamaan nilai mutlak. Nah, ini tadi dari definisi tadi kan kita simpulkan ya. Nilai mutlak X itu akan besar sama 0. Dia tidak akan mungkin negatif nilainya. Dan nilai mutlak X sama dengan min X ya. Tetap positif ya. Nilai mutlak X seperti ini. Nilai mutlak 3 itu adalah nilainya 3. Nilai mutlak min 3 itu akan sama dengan 3 juga. Sesuai dengan definisinya tadi. Jadi kesimpulan kita nilai mutlak 3 itu akan sama dengan nilai mutlak min 3. Nih, sifat kedua. Yang ketiga, sifatnya adalah nilai mutlak X kurang Y itu sama dengan nilai mutlak Y kurang X. Jadi nilai mutlak 3 kurang 5 itu akan sama dengan nilai mutlak 5 kurang 3. 3 kurang 5 min 2, nilai mutlaknya berarti 2. 5 kurang 3 nilai mutlaknya 2. Nilai mutlak X sama juga dengan akar dari X kuadrat. Ya, selalu bernilai positif. Ini sifatnya. Sama dengan nilai mutlak 2 itu sama dengan akar dari 2 kuadrat ya. Nilai mutlak X pangkat 2 itu sama dengan X kuadrat ya. Dia selalu bernilai positif. Nah, kemudian ini lagi. Jika mutlak X kecil dari mutlak Y, maka X kuadrat kurang Y, maka X kuadrat kurang dari Y kuadrat. Jadi sama-sama dikuadratkan di kiri, kuadratkan di kanan. Karena kalau mutlak X ini kan pasti positif. Ini mutlak Y kan pasti positif. Jadi kalau bilangan positif, boleh sama-sama kita kuadratkan di kiri dan kanan. Tanda ketidaksamaan ya, tanda ketidaksamaan nama ini besar atau kecil. Tanda ketidaksamaan tetap. Ya. Jadi berlaku seperti ini. Kemudian nilai mutlak X kali Y itu sama dengan nilai mutlak X kali nilai mutlak Y. Sama seperti ini. Nilai mutlak 2A itu sama juga dengan nilai mutlak 2 kali nilai mutlak A. Atau bisa kita buat 2 kali nilai mutlak A. Nah, begitu juga untuk pembagian. Nilai mutlak X per Y sama dengan nilai mutlak X per nilai mutlak Y. Dengan syarat Y-nya tidak boleh sama dengan 0. Kemudian nilai mutlak X kurang Y sama dengan nilai mutlak X dikurang nilai mutlak Y. Ini sifatnya juga ya. Kemudian nilai mutlak X tambah nilai mutlak Y itu sama dengan nilai mutlak X ditambah
Y, nilai mutlak Y. Ini mungkin maksudnya seperti ini ya siswa semuanya. Nilai mutlak X tambah Y itu sama dengan nilai mutlak X tambah nilai mutlak Y. Nah, seperti ini. Kemudian sifat berikutnya, nilai mutlak X kecil dari A itu jika dan hanya jika min A kecil X kecil A. Ini bisa kita pakai sifat ini. Ini kalau kita ketemu soal nilai mutlak X kecil dari 3 misalnya. Berarti ini jika dan hanya jika berarti min 3 kecil X kecil 3. Kemudian nilai mutlak X kecil sama A berarti min A kecil sama X kecil sama A. Ya. Ini tanda sama saja bedanya. Berarti nilai mutlak X kecil sama 4 itu adalah min 4 kecil sama X kecil sama 4. Ini artinya dari nilai bilangan ini. Kemudian nilai mutlak X besar dari A jika X-nya kecil dari min A atau X-nya besar dari A. Bisa kita pakai ini berarti nilai mutlak X besar dari 3 misalnya. Berarti ini X kecil dari min 3 atau X besar dari 3. Ini kalau digambarkan di garis bilangan ini seperti ini ya. Ini min A, ini A, nah ini dia. Tapi kalau ini nilai mutlak X besar dari A digambarkan di garis bilangan ini ada seperti ini. Ini min A, ini A, berarti ke sini dia. Nah, begitu juga untuk tanda sama ya. Nilai mutlak X besar sama A itu nih X kecil sama min A atau X besar sama A. Berarti nilai mutlak X besar sama 5 misalnya. Berarti X kecil sama min 5 atau X besar sama 5. Nah, begitu juga kalau dia ada bentuk persamaan ya. Nilai mutlak fx kecil A berarti min A kecil fx kecil A. Misal seperti ini. Nilai mutlak X tambah 3 kecil dari 4 misalnya. Berarti min 4 kecil, ini persamaannya nih si fx ini. X tambah 3 kecil 4. Sama-sama kita kurang 3 di kiri. Min 4 kurang 3 min 7. Kurang 4 di kanan berarti 1. Ini lagi ya. Fx, nilai mutlak fx kecil sama A berarti min A kecil sama fx kecil sama A. Begitu juga untuk nilai mutlak fx besar dari A, berarti fx kecil dari min A atau fx besar dari A. Nilai mutlak fx besar sama A itu jika dan hanya jika fx kecil sama min A atau atau fx besar sama A. Misal seperti ini. Nilai mutlak 3x tambah 1 misalnya. Besar sama 4. Nah, berarti ya kita pakai aja nih sifat ini lagi. Nah, berarti 3x tambah 1 kecil sama min 4 atau 3x tambah 1 besar sama 4. Nah, ini kita selesaikan lagi. Ini sama-sama kurang 1 kiri, 3x kurang 1 kanan tinggal min 5. Sama-sama bagi 3 di kiri, X bagi 3 di kanan, min 5 per 3. Atau min 1, 2 per 3. Min 5 per 3 ya. Atau ini menjadi 3 sama-sama kurang 1 di kiri, 3X kurang 1 di kanan, 4 kurang 1, 3. Bagi 3 di kiri tinggal X, bagi 3 di kanan tinggal 1. Jadi, kalau bentuk kita ada nilai mutlak 3X tambah 1 besar sama 4, maka penyelesaiannya adalah X kecil sama min 1, 2 per 3 atau X besar sama 1. Jadi kalau dikaliskan ke garis bilangan ini, inilah, kalau negatif kan di kiri. Nah, bilang semakin negatif di kiri. Kalau yang positif di kanan. Berarti ini min 1, 2 per 3. Ini adalah 1 ya, karena dia tanda sama, bulatkan penuh. Kecil sama, berarti ini dia. Ini besar sama 1, ini dia. Ya.
Begitu juga untuk nilai mutlak fx per gx, per nilai mutlak gx besar dan kecil dari a. Nah, berarti ini sifatnya adalah nilai mutlak fx kecil dari a kali gx ya. Karena dia positif, sama-sama dikali gx di kiri kali gf dikali pula nilai mutlak gx di kanan. Ini jadinya ya, dikali nilai mutlak gx di kiri, tinggal nilai mutlak fx, dikali nilai mutlak gx di kanan, jadi a kali nilai mutlak gx ya. Nah, sesuai dengan sifatnya nih positif nih, ini adalah nilai mutlak fx kecil dari nilai mutlak a kali gx. Nah, a kali gx, nah, kenapa bisa diperoleh ini? Nah, jadi nilai mutlak fx kecil dari nilai mutlak AGX karena dia positif ya, dikali ya, karena dia positif berarti sama-sama kita kuadratkan kiri. Kuadrat kiri berarti fx kuadrat kecil dari A kali GX kuadrat. Nah, kuadrat kiri kuadrat kanan berarti ini adalah fx, karena sudah dikuadratkan dengan kuadrat, ini dibawa ke kanan kiri ya, berarti A kali GX kuadrat kecil dari 0. Kita faktorkan. Faktor inilah yang hasilnya adalah fx tambah A kali GX kali fx kurang A kali GX kecil dari 0. Nah, ini dia hasil faktor dari sini. Itu datangnya ya. Nah, baiklah siswa semuanya, kita lihat lagi fungsi nilai mutlak ya. Nah, bagaimana grafik dari fungsi nilai mutlak? Misalkan fx sama dengan nilai mutlak x. Kita lihat di tabel, ini x, nilai x kan ada yang positif, ada yang negatif ini. 0, 1, 2, 3, min 1, min 2, min 3, min 4. Jadi kalau nilai mutlak x, berarti kalau nilai mutlak min 4 itu adalah 4 ya. Nilai mutlak min 3 itu 3, nilai mutlak min 2 itu 2, nilai mutlak min 1 berarti 1 nih. Nilai mutlak x berarti nilai mutlak 0, 0. Ini nilai mutlak 1, 1. Ini nilai mutlak 2, 2. Nilai mutlak 3 adalah 3. Berarti titiknya min 4,4, min 3,3, min 2,2, min 1,1 ya. 0,0, 1,1, 2,2, nanti 3,3 dan 4,4. Nah, disesuaikan dengan mana nih? 0,0, 1,1, 2,2, 3,3, 4,4. Ini min 1,1 ya. Min 2,2, min 3,3 dan min 4,4. Jadi ini kalau disambung ini, jadi grafik nilai mutlak itu akan menyerupai seperti huruf F ya. Huruf F, dan dia akan berada di atas sumbu X. Ini sumbu X nih, yang mendatangi sumbu X, yang tegaknya sumbu Y. Jadi grafik fungsi dari nilai mutlak itu akan selalu berada di atas sumbu X. Bentuknya seperti huruf V. Itu juga untuk nilai mutlak, grafik nilai mutlak Y sama dengan X kurang 2. Nah, kita lihat nih X-nya min 2, min 1, 0, dan 2. Nampak ini nilai mutlak X kurang 2, berarti ganti nih X-nya 2, min 2. Min 2 kurang min 2 berarti 4 ya. Nah, berarti nilai min 4. Nah, mutlak dari min 4 adalah 4. Nah, berarti maka titiknya adalah min 2,4. Ini lagi min 1, ganti ini min 1. Min 1 kurang 2 berarti min 3 ya. Nilai mutlak min 3 berarti adalah 3. 0. 0 kurang 2 berarti min 2. Nilai mutlak min 2 ada 2. Ini 2, 2 kurang 2 berarti 0 ya. Nilai mutlak 2, 0. Ini 2,0, ini 0,0, ini adalah min 1,3. Digambarkan gasnya min 2,4, min 2, berarti 4. Ini dia. Nah, kemudian min 1,3, min 1,3, ini dia. Kemudian 0,0, ini 2,0. Ini dia ke sini. Nah, ke sini dia. Nah, berarti kalau yang untuk yang positif, nah positif otomatis berada di atas sumbu X juga. Misalnya 4 misalnya. Nah, 4 kurang 2, 2 ya, mutlak 2, 2. Berarti di sini 4, 2, 4,2. Nah, kalau 6 misalnya. Nilai mutlak 6 kurang 2 berarti 4 ya. Berarti ini 4. 6 berarti 4 ke atasnya. Nah, dia kan berbentuk seperti huruf V ini. Ya. Dan
berada di atas sumbu X. Tidak akan mungkin berada di bawah sumbu X, tidak akan mungkin. Nah, selalu bentuk V berada di atas sumbu X. Itu ciri khas dari grafik fungsi nilai mutlak ya.